Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, hari ini Kak Vina senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik walaupun hanya di udara. Jadi kita high five dulu ya, tos dulu dong di udara, tos. Kok kayaknya ada yang baru sampai ya? Sekali lagi kita tos ya, tapi semangat ya. Tos, sip. Nah sekarang adik-adik, tos sebelah kiri kanannya dong. Sama kakak atau sama adik atau sama mama atau sama papa, oma opa juga boleh ya adik-adik. Kita tos yuk ke kiri kita, tos. Ke kanan lagi dong, tos. Nah itu semangat ya adik-adik. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya semangat. Kak Vina senang bahwa pagi ini walaupun pagi-pagi dan libur, adik-adik tetap bangun pagi, hebat. Apalagi yang sudah mandi, sudah minum susu, wis lebih hebat lagi ya. Walaupun kita di rumah saja tetap semangat. Nah sekarang sudah siap beribadah kepada Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Kak Vina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Adik-adik semakin semangat kan? Tapi saat ini Kak Vina nggak mau sendirian ya adik-adik. Kak Vina butuh teman. Siapa ya teman Kak Vina? Kita panggil yuk, Kak Grace. Udah lama nggak ketemu ya Kak Grace. Halo. Terus di udara dong Kak Grace, kita nggak boleh kontak fisik. Oke, cium juga dong Kak Grace. Wah, walaupun hanya di udara ya adik-adik ya, tapi kan tetap semangat, tetap sukacita ya Kak Grace. Oke, di dalam Tuhan ya. Nah sekarang adik-adik untuk membuka ibadah kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya dan ikuti kata-kata Kak Vina ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kami udara yang baik, udara yang sehat, sehingga kami bisa bernafas dengan baik dan menjadi kuat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, untuk menambah sukacita kita lagi, kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Bukan satu sih Kak Grace, masih ada satu lagi tambahannya ya. Ada tiga dong, kan ibadah ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Vina undang adik-adik beserta siapapun yang ada di sebelah adik-adik, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, untuk bangkit berdiri. Sudah berdiri semua ya? Sudah ya Kak Grace ya? Sudah. Nah, sekarang kita bergandengan tangan dulu dong Kak Grace. Kita bergandengan tangan. Kak Grace kok nggak nanya lagunya lagu apa? Kak Grace nggak tahu? Tahu nggak? Tahu pasti kalau dikasih tahu. Oke. Baik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 25. 25 salah Kak Vina tadi. 25. Mari kita bergembira. Hafal ya Grace? Siap, musik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari Tuhan kasih pada kita, Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira, mari
Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, di mana kita bertemu kembali. Adik-adik, biarpun kita bertemunya lewat daring kayak seperti ini, tetapi adik-adik, Kak Grace yakin bahwa adik-adik tetap mau beribadah di pagi hari ini. Adik-adik juga duduk manis dengan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah adik-adik, kita sebentar membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Ya, sudah dibuka semua? Untuk itu kita bersatu dalam doa untuk pembacaan firman di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini adik-adik kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau tolong Tuhan Yesus agar mereka boleh mengerti apa yang Kau firmankan, dan biarlah bagi hamba-Mu ini Engkau pakai menjadi saluran berkat di dalam penyampaian firman di pagi hari ini, dan kuasa Tuhan Yesus yang menyertai di dalam ibadah minggu pagi hari ini, khususnya dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tadi kita telah membaca daripada Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Adik-adik membaca di rumah dengan mama dan papa ya, agar adik-adik boleh mengerti. Pada saat ini Kak Grace menjelaskan bahwa bagaimana Yosua, seorang nabi yang besar, dia dipakai oleh Tuhan untuk memimpin suatu bangsa yang besar ya. Yosua ini adalah menggantikan Musa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir yang di bawah pimpinan Musa. Begitu banyaknya rintangan yang dihadapi pada waktu itu. Tapi setelah Musa menjadi tua, lalu Tuhan mempersiapkan Yosua ini sebagai pengganti daripada Musa. Demikian pula daripada Yosua, dia juga akan menghadapi berbagai rintangan yang dia akan hadapi di dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan memilih dia, tidak asal Tuhan memilih, tapi Tuhan memilih karena Yosua adalah orang yang taat kepada Tuhan, dan dia juga adalah orang setia, selalu rajin beribadah, dan juga dia mempunyai kepribadian yang baik. Oleh sebab itu Tuhan menunjuk Yosua sebagai pemimpin berikutnya untuk bangsa Israel, di mana nama Yosua ini yang berarti Allah menyelamatkan. Baik adik-adik, dari Yosua ini, di mana Yosua dengan suatu penyertaan daripada Tuhan, dia yakin bahwa apapun yang terjadi, rintangan apapun yang terjadi, Yosua yakin Tuhan akan memimpinnya, Tuhan akan selalu membela dia. Oleh sebab itu Yosua tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkannya dan memimpin dia untuk menjadi seorang pemimpin yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, akhirnya Yosua ini dia membawa bangsa Israel dari Sitim menuju ke Sungai Yordan. Ketika mereka dalam menempuh perjalanan, mereka tiba di Sungai Yordan, di mana mereka juga membawa tabut perjanjian yang mereka bawa pada saat itu. Ya, tabut perjanjian ini adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Jadi tabut ini harus berada di depan daripada bangsa Israel, dan Allah berfirman, kamu beserta bangsa Israel harus berkemah dahulu di dekat Sungai Yordan, sehingga ya kuasa Allah nantinya akan bekerja adik-adik. Nah, akhirnya daripada Yosua dia mengikuti perintah dari Tuhan, dia mau menyiapkan para pasukan dan juga bangsa Israel untuk bermalam selama 3 hari lamanya di daerah tepi Sungai Yordan itu. Dan juga Tuhan memerintahkan apa? Bangsa Israel daripada penjaga itu mengelilingi kemah tempat mereka berkemah itu ya. Dan juga khususnya adik-adik, bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguduskan dirinya. Maksudnya
mereka harus berbuat baik, ya. Tidak boleh satu sama lain yang bertengkar. Mereka harus menguduskan diri mereka masing-masing. Karena kalau mereka sudah siap, Tuhan akan memberikan suatu mujizat yang besar. Apa sih mujizatnya? Nah, adik-adik dari cerita ini, ya, adik-adik melihat bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan mereka ikuti, mereka jalani. Yosua beserta sekian banyak beribu-ribu orang Israel mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Israel dan juga seluruhnya Tuhan mau selamatkan. Sehingga nantinya Tuhan akan membawa mereka ke negeri yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, setelah mereka sudah melaksanakan semua perintah Tuhan, lalu tibalah saatnya Yosua mempersiapkan tabut perjanjian, yaitu tabut perjanjian berada di depan, ya. Tadi apa adik-adik? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah yang penuh kuasa. Jadi depan Allah dulu yang berkuasa, yang memberikan jalan, baru belakangnya orang Israel. Nah, akhirnya apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu seperti yang diperintahkan Tuhan mereka ikuti. Nah, akhirnya adik-adik mereka berjalan beriringan. Ketika sampai tepi Sungai Yordan, mereka menginjakkan kaki di aliran air Sungai Yordan itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba apa adik-adik? Tuhan menurunkan begitu mujizat yang luar biasa. Tidak ada Allah satupun yang bisa berkuasa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Air itu lambat laun menjadi kering. Sehingga Tuhan sedemikian rupa menyiapkan daripada tanah yang kering itu untuk tabut perjanjian itu diusung berjalan, dan di belakangnya orang-orang Israel itu juga berjalan. Sungguh dahsyat adik-adik kuasa daripada Tuhan yang boleh menyelamatkan bangsa Israel. Biarpun aliran sungai itu deras sedemikian derasnya, tapi pada saat tabut perjanjian itu di depan berjalan, diusung ke depan, dan orang-orang Israel juga maju ke depan, akhirnya mereka mendapatkan tanah yang kering dan air itu tidak menyentuh kaki mereka. Karena kuasa Tuhan, mereka berjalan sampailah mereka ke seberang. Itu adalah kuasa daripada Tuhan. Tuhan mau tunjukkan, asalkan apa adik-adik, bahwa perintah Tuhan mereka harus menguduskan diri mereka, mereka ikutin, akhirnya mereka mendapat kemenangan bahwa Tuhan menolong mereka. Nah adik-adik, ketika mereka sampai, mereka tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur kalau mereka sudah diselamatkan dari Sungai Yordan yang begitu dahsyatnya, sehingga mereka sampai dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Berarti saat ini kita menyembah kepada Allah, kepada Tuhan yang hidup, ya. Bukan kepada Tuhan yang mati, tapi kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa melakukan segala apapun. Nah adik-adik di sini mungkin saat ini adik-adik suka ketakutan kalau jalan tempat gelap, atau adik-adik yang tidak percaya sesuatu hal bahwa Tuhan berkuasa itu tidak boleh. Adik-adik atau mau ujian, adik-adik aduh gimana saya harus belajar, tapi adik-adik harus berusaha. Dengan adik-adik berdoa lalu berusaha, pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Atau adik-adik berbuat salah lalu aduh malu untuk meminta maaf. Nah Tuhan inginkan adik-adik harus cepat memaafkan, meminta maaf kepada orang yang tadi adik-adik sudah berbuat salah, atau kepada mama papa adik-adik sering marah-marah. Nah di sini juga adik-adik diajarkan bahwa kalau adik-adik selalu marah-marah, ya Tuhan tidak senang. Adik-adik harus berkelakuan yang baik, seperti bangsa Israel tadi menguduskan dirinya, dia tidak boleh berbuat yang tidak baik. Kalau adik-adik tahu itu berbuat yang tidak baik, adik-adik harus minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan mengendaki agar anak-anaknya dapat berbuat yang baik. Ya, selama ini rajin baca Alkitab, ya, dan juga rajin berdoa. Adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa begitu
Yosua meyakini bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Demikian kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini juga bahwa kita dipilih sebagai anak-anak yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa, anak-anak yang dikasihi. Ya, Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah mengingkari janji, Dia selalu menepati janjinya. Ya, begitu pula Dia menyertai Yosua. Pada saat ini juga Tuhan menyertai adik-adik, biarpun adik-adik berada di rumah, tapi adik-adik tetap menyertai adik-adik, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Berarti Tuhan yang menyertai itu semua. Kita harus percaya lebih sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita ini Kak Grace mau kasih ayat emas yang diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Bunyinya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, berarti melalui ayat emas ini kita semua adik-adik di rumah, mama, papa, dan juga kakak-kakak semuanya berarti berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kita semua sebagai ciptaan yang mulia. Biarlah adik-adik tetap yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami ucap syukur kalau Tuhan sudah mengasihi kami semua, khususnya adik kami dan kami sebagai manusia ciptaanmu Tuhan yang begitu berharga di matamu. Kiranya Engkau Allah kami yang hidup, yang sanggup mengerti segala-galanya. Biar dalam segala rintangan apapun, dalam masalah apapun, kami yakin Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memberikan penyertaan selalu kepada kami. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bagaimana cerita tadi Kak Grace yang bawakan? Luar biasa kan ya adik-adik, tentang penyertaan Tuhan Allah kepada Yosua, bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan setiap anak-anaknya, siapapun itu. Baik waktu sebelum Yosua, Musa diselamatkan juga, Yosua pun diselamatkan. Sama seperti kita ya adik-adik, akan Tuhan selamatkan, akan Tuhan lindungi. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi, Tuhan Allah melindungi. Baik, lagu ini diambil dari Kidung Ceria nomor 37. Kidung Ceria nomor 37. Adik-adik, kalau yang punya bisa membukanya langsung, kita akan bernyanyinya bersama-sama. Yuk, sudah siap ya? Oke, musik. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Ayat 2 ya. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah di minggu pagi hari ini. Untuk itu kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kasih setiamu dari awal hingga akhir. Engkau pimpin di dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Engkau berkati adik kami dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang selalu diberkati. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menjaga mereka, dan kasih karunia daripada Allah Bapa dengan perantaran anaknya dan juga dengan perantaran Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, untuk menutup ibadah kita akan janji sekolah minggu. Kak Vena undang adik-adik untuk bangkit berdiri. 10 jari di dada. Siap ya? Sama-sama kita ucapkan. 1, 2, mulai.
Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kavina. Kavina sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.